Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan sediaan larutan, yaitu salah satu sediaan cair yang akan dibahas dalam materi kuliah teknologi semi solid dan liquid. Nah, pembahasan mengenai larutan ini akan kita bahas selama 3 pekan. Karena itu ada 3 part yang akan dijelaskan ya. Nah, untuk larutan pertama, pembahasan pertama, kalian sudah bisa lihat capaian pembelajaran yang diharapkan akan difahami adik-adik sekalian ya setelah mengikuti kuliah ini, yaitu mengenai definisi larutan, pembuatannya, stabilitasnya secara termodinamika dan beberapa pembagiannya. Ya, sebelumnya larutan itu sendiri dibuat dalam dunia kefarmasian karena farmasis dituntut untuk mampu menyediakan bentuk sediaan yang dapat diterima oleh seluruh kalangan. Karena ada ketidakmampuan pasien seperti anak dan orang dewasa untuk menelan obat kalau dia dalam bentuk tablet, kapsul, atau obat yang konsistensinya dalam bentuk padat lainnya. Karena itulah dikembangkan sediaan larutan yang salah satunya adalah sediaan sirup ya. Kemudian pertimbangan utama dalam membuat sediaan larutan ini tentu kelarutan zat aktifnya ya. Jadi formulator harus tahu bagaimana tingkat kelarutan dari zat aktif yang akan dilarutkan dalam pembawanya. Selain itu juga adalah stabilitasnya. Nah, karena adanya kondisi lembab, yaitu adanya komponen pelarut di dalam sediaan yang bisa mempengaruhi stabilitas zat aktif. Karena itu harus dipastikan ya bahwa zat aktif yang dibuat dalam sediaan larutan ini tidak mengalami hidrolisis ataupun oksidasi dengan adanya kelembaban yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan kadar pada sediaan. Selain itu, bioavailabilitasnya juga harus tetap dipertimbangkan ya, karena dalam kondisi terlarut zat aktif ini tetap harus mampu mengalami difusi dan terabsorpsi hingga selalu tersedia di dalam tubuh untuk siap memberikan efek. Nah, sediaan cair di dalam bentuk sediaan cair di dunia farmasi itu kan ada yang berupa larutan yang akan kita bahas ya. Kemudian ada yang berupa suspensi ya. Perbedaannya ini tergantung dari sifat kimia fisika obatnya ataupun zat aktif yang berbentuk padat yang nantinya akan dilarutkan atau didispersikan di dalam mediumnya. Nah, umumnya yang larutan ini dia adalah sistem yang terlarut, dalam hal ini terdispersi secara molekuler sehingga zat aktifnya dapat tercampur homogen dengan pembawanya. Sementara yang suspensi itu sendiri adalah bentuk sediaan yang zat aktifnya berupa dispersi padatan di dalam pembawa karena mempunyai kelarutan yang rendah di dalam pembawanya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan pembuatan sediaan suspensi. Nah, larutan itu sendiri merupakan salah satu bentuk sediaan cair yang di dalamnya mengandung satu atau lebih zat aktif ya, atau zat kimiawi aktif yang memberikan efektivitas yang nantinya akan terlarut di dalam pelarutnya. Nah, zat aktif ini tidak selamanya padatan ya, dia bisa berupa cairan, berupa gas ya, yang terlarut di zat terlarutnya dan terdispersi secara molekuler, jadi dia pecah menjadi molekul-molekul kecil atau pecah menjadi ion-ion kecil yang secara termodinamika stabil dan mengikuti stabilitas kimia fisika juga seperti itu ya. Dan
Di dalamnya dia akan terlarut dalam satu bagian pelarut tertentu atau lebih yang berupa cairan yang digunakan baik itu untuk penggunaan luar atau eksternal ataupun penggunaan internal, dalam hal ini penggunaan oral. Nah, saat terlarutnya itu sendiri biasanya konsentrasinya atau kadarnya jauh lebih sedikit dibanding pelarutnya, ya, dimana pelarutnya ini jumlahnya jauh lebih besar karena dia yang akan menjadi pembawa atau medium tempat saat terlarut tadi dilarutkan. Nah, karena dia homogen, ya, jadi sediaan larutan itu hampir semuanya secara organoleptik kelihatan jernih ataupun transparan, ya, dan sehingga tidak ada globul ataupun bulk yang nampak pada pelarutnya, karena semua kandungan di dalamnya terlarut secara terdispersi secara molekuler. Kemudian tentu kadar bahan aktif di dalam sediaan larutan ini harus sesuai dengan ketentuan dosis terapinya, ya. Ya. Jadi kalau umumnya dibuat dalam sediaan larutan itu dalam satu kemasan tertentu, ya, bisa 60 ml sampai 100 ml, itu harus diatur dosis untuk 100 ml-nya harus mengandung berapa banyak kadar bahan aktif. Nanti akan bisa dikonversi untuk dikonsumsi atau diberikan kepada pasien sesuai dengan dosis terapinya. Misalnya sirup paracetamol, ya. Kalau sirup paracetamol itu umumnya mengandung 125 mg per 5 ml. Artinya ada kadar zat aktif paracetamol 125 mg setiap kali kita menuang sediaannya dalam 1 sendok 5 ml, ya, atau dalam 1 sendok teh, ya, 5 ml. Nah, jadi kalau kita mau buat dia dalam satu botolnya itu 100 ml, ya dikonversi aja per 100 ml-nya harus ada berapa banyak zat aktif paracetamol di dalamnya. Kemudian warna, bau, dan rasa yang enak, lebih secara estetika lebih acceptable, ya, dalam hal ini mudah diterima oleh pasien karena itu tadi dia bisa dengan mudah dimodifikasi dengan penambahan pengaroma dan perasa, ya. Ya, umumnya formulator tuh harus ikut seni juga, ya. Jadi kalau misalnya bikin larutannya rasa jeruk, warnanya ya harus ngikut warna jeruk, misalnya warna orange. Kemudian pakai pengaroma juga yang aroma jeruk, ya. Jadi secara estetika dia bisa diterima dengan baik oleh pasien, khususnya untuk pasien anak-anak. Kemudian mempunyai tingkat kekentalan atau dalam hal ini viskositas yang cukup, ya. Umumnya viskositas ini tujuannya untuk selain menstabilkan larutannya juga sebagai peningkat penampilan dan untuk meningkatkan acceptable juga dan memudahkan nanti dalam penuangan, ya. Selain itu, kalau diinginkan dia dalam pH tertentu, maka diperlukan penambahan pendapar, ya, terutama untuk bahan obat yang stabilitasnya ataupun kelarutannya sangat dipengaruhi oleh pH dengan rentang pH yang sempit. Nah, umumnya untuk zat aktif dalam kondisi tersebut perlu ditambahkan pendapar, yaitu bahan yang dapat mempertahankan pH dengan sedikit penambahan asam ataupun basah. Jadi dapar ini bisa mempertahankan pH sejauh kapasitas daparnya, ya.
Kemudian bebas dari kontaminasi mikroba, apalagi kalau sediaan larutan ini kan ada kondisi lembab. Kemudian kalau ditambah lagi perasa, pengaroma, itu ada rasa manis, ada protein-protein yang bisa menjadi sumber kehidupan bagi mikroorganisme. Nah, karena itu harus ditambahkan bahan pengawet untuk menghindari atau memastikan bahwa sediaan larutan ini bebas dari kontaminasi mikroorganisme. Kemudian yang terakhir, sediaan larutan ini harus mempunyai berat jenis tertentu ya. Dalam hal ini, berat jenis ini bisa menjadi salah satu parameter kontrol kualitas produk, atau dalam hal ini salah satu pemeriksaan oleh proses kontrol di dalam industri sediaan farmasi, dalam hal ini pembuatan larutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa pembagian larutan secara umum ya. Yang pertama, pembagian larutan secara umum, yaitu yang kita kenal dengan larutan sederhana. Ya, larutan sederhana ini berarti larutan yang di dalamnya hanya mengandung satu zat terlarut saja. Jadi hanya satu zat terlarut yang dilarutkan dalam pelarut. Nah, ya paling sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari larutan sederhana itu ya larutan gula, larutan garam ya, yang di dalamnya hanya ada gula atau hanya ada garam saja ya, yang dilarutkan dalam air. Kemudian kalau kita campur larutannya atau kita campur zat larutnya, gula dan garam menjadi satu larutan, nah itu sudah jadi larutan campuran, di mana larutan campuran ini mengandung 2 atau lebih zat terlarut di dalam pelarutnya. Ya, jadi hanya ada satu pelarut yang digunakan, kemudian dalamnya ada 2 atau lebih zat terlarut. Kemudian yang selanjutnya adalah larutan stok. Mungkin adik-adik selama kuliah ya pernah melakukan praktikum, pernah menyiapkan larutan stok pada saat praktikum. Nah, larutan stok ini adalah larutan yang mengandung satu atau lebih zat terlarut yang di dalamnya itu zat terlarutnya terdispersi dalam larutan, tapi volumenya lebih besar dari yang lainnya. Jadi larutan stok ini sengaja dibuat ya dalam volume besar untuk disimpan ya, dan bisa digunakan sewaktu-waktu, namun penyimpanannya ini dalam rentan waktu yang tidak begitu lama ya. Jadi penyimpanan tertentu mengikuti stabilitasnya, suhu stabilitasnya yang bisa dipergunakan sewaktu-waktu. Misalnya mau membuat larutan NaCl dengan melarutkan NaCl dalam air, kemudian larutannya disimpan sebagai larutan stok dan digunakan ketika melakukan pengujian atau praktikum atau yang lainnya menggunakan larutan tersebut, gitu ya. Kemudian pembagian larutan berdasarkan jumlah atau kadar zat terlarut di dalam pelarutnya. Yang pertama itu larutan encer. Jadi larutan encer ini adalah larutan yang mengandung kadar zat aktif atau zat terlarut di dalam pelarutnya dengan konsentrasi yang jauh lebih kecil. Jadi konsentrasi zat terlarutnya lebih kecil dibanding pelarutnya. Bedanya dengan larutan pekat. Larutan pekat ini mengandung jumlah zat terlarut yang lebih banyak dibanding bagian pelarutnya. Ya, itu bedanya ya. Kemudian larutan jenuh. Nah, kalau larutan jenuh ini adalah larutan yang di dalamnya mengandung zat terlarut yang telah mencapai batas kelarutannya. Jadi kalau kalian pernah atau sering melihat di farmakope atau kompendium lainnya ya mengenai kelarutan zat aktif atau kelarutan zat kimiawi ya di dalam monografi di farmakope, kalian misalnya lihat contoh ya, senyawa A larut dalam 10 bagian air. Nah, itu berarti
sorry, kelarutan zat A di dalam pelarut itu 10 bagian. Artinya batas kelarutannya dia hanya sampai pada 10 bagian saja. Ya, misalnya saya punya 1 gelas air, ya, 1 gelas air, kemudian saya tambahkan 1 sendok gula, lalu saya larutkan. Ya, kemudian dia terlarut. Lalu saya tambahkan lagi 1 sendok, berarti sudah sendok kedua. Terus menerus sampai sendok ke-10 misalnya ya. Sendok ke-10 saya larutkan, tetap larut, tapi setelah saya tambahkan sendok ke-11 ternyata sudah tidak bisa larut lagi. Berarti larutan jenuhnya dia berada pada sendok ke-10 tadi. Jadi itu batas kelarutannya pada satu bagian pelarut tertentu. Ya. Kalau yang sendok 11 itu sudah larutan lewat jenuh, ya. Artinya kondisi di mana setelah larutnya, ya, terlarutkan, tidak mampu lagi dilarutkan sehingga membentuk endapan. Nah, pada saat itulah dia disebut sebagai larutan lewat jenuh. Ya. Kemudian pembagian larutan berdasarkan sifat fisika kimianya. Ya, jadi larutan ini dia bisa terdispersi secara molekuler dalam tiga bentuk molekul. Bisa larutan mikromolekuler atau larutan yang membentuk unit-unit molekul yang kecil yang terdispersi secara molekuler atau pecah menjadi molekul-molekul kecil atau ion-ion kecil yang kemudian terdispersi di dalam pelarutnya sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana unit-unit tadi, mana molekul-molekul atau ion-ion tadi, karena dia sudah terdispersi secara homogen. Ya, seperti alkohol dalam air, ion natrium, ion klorid, gliserin, ya, dan lain-lain, yang kemudian nanti di dalamnya akan membentuk ion-ion berpasangan sehingga terjadi ikatan ionik yang bisa menyebabkan terjadinya kohesivitas tinggi antara zat larut dan pelarutnya. Kemudian yang kedua adalah larutan miselar. Larutan miselar ini adalah larutan yang berbentuk agregat. Jadi di dalamnya ada satu koloid, ya. Dia dalam bentuk sistem koloid yang terdiri dari molekul atau ion yang kalau kita lihat secara visual larutan miselar dengan larutan mikromolekuler itu kayaknya sama aja, ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita pakai mikroskop optik, di dalamnya ada agregat, ya, di mana molekulnya atau ionnya terdispersi secara membentuk satu agregat, ya. Seperti kalian mungkin pernah lihat susu, larutan susu, ya. Larutan susu itu kalau kita diamkan berhari-hari bisa ada endapan halus di dasar gelasnya. Ya, itu karena dia membentuk sistem koloid yang agregatnya sangat halus. Kemudian larutan makromolekuler yaitu larutan yang bahan penyusunnya atau di dalamnya ada zat larut atau zat yang terdispersi secara makromolekuler atau molekul yang besar, ya. Seperti itu metil selulosa, albumin, ya, dan polivinil pirolidon yang dilarutkan atau didispersikan di dalam pelarut tertentu. Nah, untuk perbedaan masing-masing larutan tadi, ya. Yang pertama berdasarkan ukuran partikelnya tentu, ya. Kalau mikromolekuler itu sangat kecil, ya, bisa 1 sampai 10 1 ampere, ya, bisa 1 kali 10 pangkat minus 8 cm, jadi sangat kecil dan hampir tidak terlihat. Kalau miselar itu bisa 1 sampai 100 nanometer atau sekitar 10 pangkat minus 7 atau
sampai 10 pangkat minus 5 cm. Kalau makromolekuler itu bisa maksimal 12 Dalton ya. Jadi bisa 10.000 ya sampai 10 kali lipatnya lah ya. Jadi dia memang molekul yang besar. Kemudian kalau terlarut atau zat terdispersinya yang mikromolekuler, tentu dia pecah menjadi ion atau molekul kecil karena sangat kecil ya, sehingga dia tidak bisa lagi dipisahkan. Kalau yang miselar bisa berbentuk polyionik, jadi berbentuk ion tapi ion yang berikatan banyak ya, atau berbentuk molekuler tapi lebih banyak karena sedikit lebih besar. Kemudian kalau yang makromolekuler tentu zat dispersinya berupa agregat makro ya, agak besar. Kemudian penyusunnya kalau yang mikromolekuler itu bisa dari dimeris atau trimeris ya. Jadi ion-ion yang berpasangan membentuk pasangan 2 sampai 3 pasangan ion ya. Kemudian kalau yang miselar, koloid ini bisa terbentuk dengan adanya surfaktan yang membentuk miselar itu tadi. Jadi surfaktan yang membungkus zat terdispersinya di dalam miselnya. Jadi surfaktan yang ditambahkan sampai batas KMK-nya atau critical micelle concentration-nya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di surfaktan khusus ya, atau di emulgator. Kemudian kalau yang makromolekuler tentu penyusunnya ada banyak molekul tapi dalam ukuran makro ya. Nah, kemudian pembagian larutan berdasarkan kegunaannya. Nah, larutan ini di dalam persediaan farmasi itu dapat dibagi menjadi larutan oral atau yang diberikan secara oral, dalam hal ini pencernaan ya, masuk ke pencernaan, ataupun yang non oral. Nah, non oral ini jenisnya banyak ya, ada yang dalam mulut dan tenggorokan saja, ada yang mesti dimasukkan ke dalam rongga tubuh seperti lubang hidung, ini nasal deh ya, kemudian lubang telinga, lubang atau di rongga mata pada tubuh ya, rongga tubuh mata. Kemudian ada juga yang digunakan pada permukaan tubuh ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini untuk yang rongga mata itu namanya kolirium, salah satu contohnya ya, kolirium atau larutan yang dimaksudkan pada pencuci mata. Jadi dia merupakan larutan jernih yang pH dan tekanan osmosisnya sama dengan cairan mata yang digunakan sebagai pembersih mata ya, untuk membilas mata yang lelah, mata yang kotor ya, karena sering terpapar debu dan lain sebagainya. Kemudian biasanya digunakan untuk penyejuk mata atau untuk mata sebelum melakukan pembedahan, pemeriksaan mata atau yang lain sebagainya ya. Kemudian selain itu ada juga namanya kolutorium. Kolutorium ini adalah larutan yang digunakan untuk kumur, obat kumur. Jadi dia hanya diaplikasikan pada rongga mulut saja ya. Kemudian ada juga kolunarium, larutan yang untuk hidung, itu pembilas hidung ya, sama dengan kolirium untuk mata. Kalau kolunarium untuk mencuci hidung. Kemudian gargle. Gargle ini bedanya sama kolutorium. Kalau kolutorium tadi hanya di rongga mulut saja, kalau gargle bisa di mulut dan kerongkongan. Jadi dia dimasukkan ke mulut untuk dikumur dan sampai pada kerongkongan, tapi tidak ditelan ya. Jadi dia umumnya sebagai antiseptik untuk daerah mulut dan kerongkongan.
Kemudian sprays dan drops itu juga bisa berbentuk larutan ya, yang disemprotkan atau diteteskan ya pada daerah-daerah tubuh yang mengalami kerusakan yang mau diberikan treatment atau pengobatan. Kemudian drug ya, drug ini adalah sama ya, dia larutan yang mengandung gas ya. Jadi dia biasa berukuran 2 sampai 12 oz ya, yang digunakan sebagai dosis tunggal. Bedanya sama inhalasi atau aerosol, ini bisa ganda ya, dosis ganda. Jadi larutan yang terdiri dari bahan-bahan yang mudah menguap, nanti uap dan baunya ini dimaksudkan untuk dihirup ya. Nah, biasanya ini untuk obat-obat pernafasan ya. Kemudian ada juga injeksi ya. Injeksi ini ada yang bentuk larutan ya, paling banyak bentuk larutan. Jadi dia larutan yang diinjeksikan atau disuntikkan melalui alat suntik, dengan bantuan alat suntik ya. Rute-rute penyuntikannya banyak, nanti kita akan bahas di kuliah selanjutnya, di kuliah teknologi steril ya, teknologi sediaan steril. Kemudian enema adalah larutan yang disiapkan untuk diaplikasikan ke dalam rektum ya. Kemudian selain itu larutan Dosha itu untuk vagina ya. Dosha ini larutan encer yang kalau encer berarti konsentrasi zat aktifnya rendah ya, yang bisa langsung diaplikasikan ke rongga tubuh, dalam hal ini vagina. Kemudian Motosh sama dengan tadi ya, obat kumur. Ini biasanya dia antiseptik, penghilang bau, penyegar ya. Jadi tidak untuk ditelan, hanya pada rongga mulut saja. Kemudian larutan hidung, larutan pembersih muka, larutan luka ya, larutan pembersih untuk mencuci luka atau irisan pembedahan luka. Ini biasanya terdiri dari berupa larutan steril yang isohidris atau pH-nya sama dengan pH kulit terbuka ya, pH tubuh, dan punya tekanan osmotik yang sama dengan tekanan osmotik larutan tubuh. Kemudian larutan otik. Larutan otik ini adalah larutan untuk membersihkan telinga sebelum telinga diaplikasikan sediaan obatnya gitu ya. Nah, ini tadi ya contoh produk yang dari berbagai jenis larutan ya, yang berdasarkan penggunaannya. Ini tadi Coluteria, dia bisa untuk mouthwash dan gargle, dia ada antiseptiknya ya. Kemudian eye wash atau pencuci mata Coluteria. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan elixir. Elixir ini adalah larutan yang mengandung alkohol sebagai pelarut utama. Jadi bisa menggunakan 70 sampai 90% alkohol. Walaupun ada beberapa zat tambahan lainnya ya. Nah, kenapa menggunakan alkohol lebih banyak dalam elixir? Karena memang kelarutan zat aktifnya yang lebih tinggi pada alkohol. Kemudian gargarisma itu tadi ya, mulut dan kerongkongan. Jadi dia bisa sebagai antiseptik untuk membersihkan atau mengobati infeksi pada mulut dan tenggorokan. Kemudian larutan cuci hidung, ini ya nasal wash. Kemudian tetes telinga, ini ya. Jadi cairan yang dibuat untuk membersihkan telinga sebelum dia diaplikasikan obat, karena ada sekret-sekret pada telinga yang membandel ya, itu sulit untuk dikeluarkan, karena itu ditambahkanlah airdrops untuk mudah dikeluarkan.
Potion, nah ada juga potion ya. Potion itu cairan yang berupa cairan larutan yang diminum oral yang dibuat dalam dosis tunggal yang biasanya umumnya ya volumenya 50 ml. Kalau sirup kayaknya sudah sering lihat ya. Larutan sirup ini adalah larutan yang di dalamnya mengandung gula pekat, larutan pekat dari gula atau pemanis yang ditambahkan pengaroma ya sehingga bisa menutupi rasa dan bau zat aktif yang tidak menyenangkan. Nah, sirup ini biasanya untuk anak-anak. Kemudian mixtura dan solution. Ya, sebenarnya sama aja ya. Cuman bedanya kalau mixtura itu ya mengandung lebih banyak zat larut. Nah, itu tadi beberapa macam bentuk sediaan larutan. Nah, selanjutnya berbeda dengan sediaan cair yang terdispersi secara makromolekuler ya. Kalau larutan ini kan dia terdispersi secara molekuler dan dia stabil secara termodinamika. Nah, kenapa dia dikatakan stabil secara termodinamika? Karena larutan ini memiliki energi bebas permukaan yang rendah, bahkan mencapai 0 ya. Nah, aspek-aspek termodinamika yang sudah pernah sebelumnya dipelajari ya di farmasi fisika ya. Aspek-aspek termodinamika itu berupa perubahan entalpi, suhu, entropi ya. Di mana pada larutan ini perubahan entalpi dan perubahan entropi serta suhu bisa mempengaruhi larutan yang terbentuk ya. Nah, namun pengaruh dari aspek-aspek termodinamika ini menunjukkan bahwa atau menghasilkan energi bebas yang rendah. Jadi suatu sistem akan mencapai kestabilannya secara termodinamika secara spontan dengan mengarahkan perubahan yang terjadi ya, mengarahkan sistemnya ke energi bebas permukaan yang seminimal mungkin sampai 0. Nah, karena itulah larutan memiliki kestabilan secara termodinamika ya. Karena energi bebas permukaannya 0 yang berarti bahwa dia tidak membutuhkan banyak energi untuk menghasilkan satu larutan atau menghasilkan satu sistem yang stabil ya. Nah, kalian bisa lihat pada rumus delta F sama dengan alfa solid dan liquid, dalam hal ini padatan dan cairan dikali perubahan luas permukaan. Artinya bahwa semakin besar interaksi antara padatan dan cairan yang menyebabkan terjadinya penurunan tegangan antar muka antar keduanya karena pengaruh luas permukaan. Jadi kan semakin kecil ukuran partikelnya, semakin besar luas permukaannya sehingga area kontak antara padatan dan cairan semakin besar, dalam hal ini luas permukaan padatannya ya, atau luas permukaan zat larutnya. Itu menyebabkan terjadinya penurunan energi bebas, perubahan gaya yang mengarahkan ke penurunan energi bebas yang mencapai hampir 0 bahkan sampai 0 ya. Karena itulah larutan stabil secara termodinamika. Nah, larutan itu sendiri terbentuk dalam dua proses utama ya. Jadi ketika zat padat atau cairan ataupun gas ya yang larut dalam cairan pelarut tertentu, maka ada dua kemungkinan yang terjadi di mana campurannya dari dalam campuran tersebut terdapat daya tarik menarik antar molekul, yaitu gaya kohesivitas ya antara zat terlarut dan pelarut sehingga menyebabkan terjadinya penggabungan ya atau pertemuan antara zat terlarut dan zat pelarut sehingga terjadilah interaksi ya. Dan juga ada gaya tarik
di dalam molekulnya atau intramolekulnya, sehingga molekul atau ion yang ada di dalam campuran tersebut masih tetap bersatu. Jadi ada kesetimbangan gaya adesi dan kohesi yang terbentuk. Ya, selain itu pembentukan larutan ini menyebabkan mudahnya dua senyawa atau lebih ya dapat bercampur, itu karena adanya itu tadi gaya tarik menarik antar molekul, dalam hal ini antar molekul zat terlarut dan pelarut, yang bisa menyebabkan interaksi dari satu sama lain, sehingga semakin besar kohesivitasnya atau semakin besar gaya tarik menariknya, maka semakin mudah untuk bercampur. Nah, contohnya ya, air dan alkohol yang bisa saling melarutkan dalam berbagai perbandingan. Jadi bisa 1:2, 2:1, dalam hal ini 1 bagian air, 2 bagian alkohol, atau 1 bagian air, 3 bagian alkohol, dan seterusnya. Itu bisa saling melarutkan karena besarnya gaya tarik menarik antar air dan alkohol. Nah, ini secara skematik ya bagaimana pembentukan larutan. Jadi ketika kita menambahkan atau mempertemukan, ini ya gambar pertama, mempertemukan pelarut dan zat terlarut, kalian bisa lihat yang bola-bola kuning ini adalah zat terlarut, dan bola abu-abu ya ini adalah pelarut. Ketika mereka dipertemukan ya, itu pelarutnya nanti jadi terkembang. Karena dia terkembang, kemudian solutnya juga terkembang karena penyerapan, menyerap pelarut ya di dalam bagiannya ya. Kemudian akhirnya karena terjadi pengembangan, itu bisa menyebabkan solutnya pecah menjadi dispersi molekuler ya, pecah menjadi molekul atau ion-ion kecil yang kemudian tersebar di dalam pelarutnya sehingga membentuklah larutan ya. Jadi seperti itu. Jadi dia pembentukannya secara langsung. Jadi terjadi secara spontan. Kemudian seperti yang saya bilang tadi ya, dia ada 2 tahapan utama yang bisa terjadi secara bersamaan. Jadi molekul zat larutnya terpisah karena adanya penguraian, sehingga karena dia terurai, dia membutuhkan energi, atau dia dalam hal ini bersifat endotermik. Nah, secara bersamaan dia juga zat larut ini bergabung dengan molekul pelarut ya, karena dia membutuhkan energi ya, dan secara bersamaan dia juga melepaskan energi atau eksotermik karena adanya interaksi ya yang terjadi antara zat larut dengan molekul pelarutnya. Nah, jadi ada 2 proses, yang pertama solvasi dan yang kedua hidrasi ya. Jadi solvasi itu adalah penggabungan molekul pelarut dengan zat larut untuk membentuk satu agregat ya, dan yang membentuk proses terlarut dalam air yang disebut dengan hidrasi. Ya, itu tadi beberapa pengantar ya mengenai larutan dan kestabilannya secara termodinamika dan bagaimana proses kelarutan itu terbentuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke formulasinya dan pembuatannya ya. Jadi komposisi larutan dan metode pembuatannya. Nah, umumnya seperti sediaan yang lain, larutan ini terdiri dari zat aktif, tentu saja ya, zat aktif yang memberikan efektivitas ya, dan beberapa zat tambahan yang membantu ya, sebagai zat pembantu untuk membentuk sediaan larutan. Dan yang paling utama dalam zat tambahan itu adalah pembawanya, dalam hal ini adalah pelarut utamanya. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, dan beberapa contoh bahannya.
Nah, yang pertama zat aktif ya. Yaitu tadi, zat aktif ini adalah bahan aktif yang memberikan efikasi secara farmakologi ya. Dan efikasinya ini tergantung dari jumlah dosis dan efikasinya juga tergantung dari kegunaannya. Dalam hal ini indikasinya ya. Nah, zat aktif yang akan dibuat dalam bentuk sediaan ini harus dilakukan studi preformulasi dulu ya. Ya, studi ini adalah tahapan awal dengan mengumpulkan data preformulasi yang dibutuhkan untuk menjadi dasar pemilihan eh, bentuk bentuk bahan aktifnya ya, apakah dia adalah bahan aktif raw material atau telah mengalami modifikasi kristal atau yang lain sebagainya yang paling sesuai, dan selain itu menjadi dasar pemilihan bahan tambahan yang bisa mendukung pembentukan bentuk sediaan yang diharapkan. Nah, bahan tambahan di dalam sediaan larutan itu uh, ada banyak jenisnya ya. Nanti kita bahas setelah ini. Jadi dia digunakan sebagai pembantu ya. Dia membantu dalam membentuk atau memformulasikan sediaan sehingga secara estetika bisa diterima dengan baik, khususnya untuk pasien anak-anak ya, atau pasien dewasa yang sulit menelan, sehingga dia bisa secara mudah meningkat akseptabilitasnya. Nah, bagaimana caranya gitu dia bisa secara estetika diterima, karena bahan tambahan ini bisa memperbaiki rasa, aroma, penampilan ya. Ya, sehingga dia bisa secara estetika bisa secara organoleptik bisa diterima. Nah, kan minum obat tuh pahit ya. Belum lagi kan kalau lagi sakit tuh mulutnya terasa pahit. Nah, kalau dibuat sediaan yang secara estetika bisa dengan mudah dikonsumsi oleh pasien, itu bisa membantu pasien ya. Sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan dalam meminum obat. Kemudian selain itu dapat membantu mengantarkan zat aktifnya masuk ke dalam tubuh dan bertemu dengan reseptor untuk siap memberikan efek. Jadi dia seperti kendaraan di dalam tubuh ya. Kemudian bahan tambahannya tapi ada syaratnya, dia harus stabil, tidak mempengaruhi zat aktif. Jadi hanya zat aktif yang memberikan efikasi. Dia harus inert, tidak memberikan efek, tidak bereaksi secara kimia dengan zat aktif, dan tidak beri efek terhadap tubuh, dan dia mampu melepaskan zat aktif ketika sudah bertemu dengan reseptor, atau mampu melepaskan zat aktif sesaat sebelum bertemu dengan reseptor. Nah, bahan tambahan yang pertama di dalam larutan itu bahan pewarna ya. Nah, penambahan bahan pewarna ini ya untuk sebagai daya tarik ya, juga faktor utama adalah untuk identifikasi. Jadi dia semacam identitas. Jadi biar konsumennya bisa mengenal, oh ini loh obat yang saya minum nih warnanya merah. Jadi nanti tidak tertukar dengan obat yang lain, gitu ya. Jadi dia sebagai identitas. Atau biasanya untuk larutan dengan sediaan larutan yang mempunyai kandungan-kandungan berbeda. Ya, misalnya obat dengan merek yang sama tapi dalam kandungan yang berbeda, misalnya obat A1 ya, mereknya A, yang satunya tuh ada obat demamnya, ada obat flu-nya, tapi tidak ada obat batuknya, itu warnanya orange misalnya ya, pabrikannya bikin begitu. Kemudian obat A2 itu warnanya merah, di dalamnya ada obat demam, ada flu, ada batuknya juga ya. Jadi bisa sebagai identitas untuk memudahkan identifikasi sediaan. Nah, yang pewarna yang umum digunakan di dalam
makanan dan minuman ya, dalam hal ini kalau dia oral itu ada digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetik serta pewarna pigmen pemberi warna. Nih kalau yang alam tuh ada yang dari mineral ya, contohnya ferrooksid yang berwarna merah, kemudian ferrioksid berwarna kuning ya, atau yang dari tanaman misalnya klorofil berwarna hijau, indigo, alisarin, karamel yang agak kecoklatan ya, dan pewarna dari hewan misalnya karmin ya, itu semua pewarna dari bahan alami yang kemudian dimodifikasi ya, diambil satu warnanya. Kalau yang pewarna sintetik itu pewarna dari zat kimiawi tapi bisa terlarut, sedangkan pigmen adalah pewarna yang tidak larut ya. Nah, jadi karena itu biasanya kalau mau menggunakan lakes atau pigmen itu dibuat dengan mereaksikan pewarna sintetik yang larut ya. Nah, tujuannya untuk untuk dapat digunakan di dalam sediaan larutan. Nah, pewarna sintetik ini ya yang boleh diizinkan adalah kelompok pewarna yang telah diterima oleh FDA. Jadi pengujian keamanannya telah diuji oleh FDA ya, dan masuk kategori pemakaian aman. Ada, nanti kalian bisa buka FDA untuk coloris atau pewarna yang boleh digunakan ya. Kemudian dari pewarna sintetik yang dibolehkan dari FDA ya, menurut FDA ya, yang untuk makanan, obat dan kosmetik itu dia sintetik kategori F, D dan C ya. Contohnya FDNC Red itu warna merah, nomor 2 yaitu amaran, dan ini yang paling banyak digunakan ya, paling sering digunakan. Kemudian pewarna sintetik untuk obat dan kosmetik itu dikenal dengan DNC. Kalau F, D, NC itu berarti Food, Drug, and Cosmetic ya. Kalau cuman untuk obat dan kosmetik berarti Drug and Cosmetic. Kemudian pewarna sintetik untuk obat luar dan kosmetik juga harus dari kategori DNC. Ya, jadi nanti ada 3 kategori, kalian bisa lihat di FDA. Di dalamnya ada beberapa jenis warna ya. Kemudian selain itu penggunaan pewarna di dalam sediaan ya, umumnya ya, itu harus sesuai dengan range konsentrasi penggunaannya, tidak boleh berlebihan. Kelebihan warna itu harus dihindari, apalagi kalau emulsi, karena bisa menyebabkan terjadinya perubahan warna setiap fase. Kemudian konsentrasinya biasanya sih sangat sedikit, 0,005 sampai 0,001%, bahkan biasanya hanya dalam bentuk tetesan saja ya, hanya untuk mendapatkan warna yang perubahan warna dan menghasilkan warna yang homogen. Kemudian kalau dia berlebih justru akan berubah warnanya. Kalau berlebih menjadi pekat, menjadi sangat gelap. Nah, hal itu disebut sebagai heterochromism. Nah, contohnya nih ya, amaran dengan konsentrasi 0,005% berwarna merah ungu. Kemudian ditingkatkan 0,0125% menjadi merah tua, dan di atas 0,03% menjadi jingga kemerahan. Jadi yang tadinya kita mengharapkan warna tertentu, tapi karena konsentrasinya yang terlalu tinggi menyebabkan terjadinya perubahan warna ya. Selanjutnya pewarna dapat diberi pada serbuk juga, dan tapi khususnya kalau dia adalah
pewarna untuk larutan, ya pewarnanya dilarutkan ya. Kemudian, nah untuk pewarna yang bersifat asam dapat kehilangan warna kalau di dalamnya ada ion logam. Kenapa? Karena adanya proses reduksi. Jadi warnanya bisa tereduksi dengan adanya ion logam sehingga warna menjadi hilang. Ya. Nah, biasanya yang ada ion logamnya tuh vitamin C, asam askorbat, ya atau yang lainnya ya. Itu bisa menyebabkan reduksi yang menghilangkan warna. Contohnya larutan asam askorbat yang kalau ditambahkan amaran yang tadinya warnanya merah, tapi karena dia direduksi oleh ion logam di dalam vitamin C sehingga warnanya menjadi hilang. Kemudian ada pun sifat-sifat yang diinginkan dari suatu pewarna. Ini syarat pewarna ya. Tidak boleh memberikan efek biologis. Ya, jadi secara fisiologis dia tidak punya aktivitas dan tidak membahayakan. Kemudian merupakan senyawa kimia sehingga kekuatan pewarnaan dapat diketahui dan telah dilaporkan dalam FDA dan harus dipastikan kemurniannya. Kemudian kalau dia untuk larutan berarti harus mudah larut dalam air dong ya. Kemudian daya pewarnaannya harus tinggi, jadi hanya sedikit konsentrasi digunakan bisa menghasilkan warna yang diinginkan. Kemudian tidak mudah dipengaruhi oleh cahaya, suhu, hidrolisis, mikroorganisme ya. Sehingga pewarnaan ini tetap stabil selama penyimpanan dan tidak merusak sediaan. Kemudian tidak mudah dipengaruhi oleh pengoksidasi dan reduksi ataupun perubahan pH ya, karena itu warnanya bisa tetap menstabilkan warna. Kemudian harus income ya, tentu ya, harus cocok dengan zat aktif. Kemudian tidak mempengaruhi bau dan rasa, jadi jangan justru kita nambahin pewarna, justru menghilangkan rasa atau menghasilkan rasa yang tidak menyenangkan. Kemudian kalau dia adalah satu sistem dispersi, ya jangan sampai dia justru diserap oleh pendispersi yang bisa menyebabkan kehilangan warna. Kemudian ya kalau di industri mah ya harus dia dalam konsentrasi yang harga yang murah dan mudah didapatkan. Nah, selanjutnya bahan pengawet. Kenapa pengawet dibutuhkan dalam sediaan farmasi secara umum ya? Karena ya itu tadi kita menggunakan pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme, apalagi dalam sediaan larutan. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya ya bahwa larutan ini mengandung kondisi lembab yang bisa memungkinkan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme dan beberapa kadar gula di dalam larutan itu bisa menjadi sumber protein, sumber karbohidrat bagi mikroorganisme. Karena itu perlu penambahan bahan pengawet ya. Nah, pengawet ini ditambahkan untuk menghindari pertumbuhan mikroorganisme. Karena itu perlu dilakukan pengujian efektivitasnya. Nah, efektivitas pengawet ini tergantung dari bahan dalam sediaan ya, jadi apakah dia kompatibel satu sama lain, kemudian variasi mikroorganisme yang ada, jadi pengawetnya apakah dia spektrum luas yang bisa mencegah semua mikroorganisme ya, dan kemudian tergantung dari pH, apakah pH sediaan itu sama dengan pH stabilitas dari bahan pengawetnya. Nah, dalam sediaan farmasi yang di dalamnya ada sistem polifase atau terdiri dari beberapa fase ya, kan bisa menyebabkan sumber pertumbuhan yang baik dari mikroorganisme, baik itu jamur ataupun yang lainnya. Selain itu, ya ada jumlah air yang tinggi kalau larutan ya, bisa menjadi sumber karbohidrat dan protein bagi mikroorganisme kalau di dalamnya ada banyak kandungan ya. Karena itu
dibutuhkan pengawet yang harus memenuhi karakteristik pengawet yang ideal ya, yaitu dia efektif terhadap mikroorganisme apapun dan bisa bekerja dengan konsentrasi rendah sekalipun, tidak memberikan efek toksin ya, jangan sampai mematiin mikroorganisme malah menghasilkan produk yang toksik. Nah, itu tidak diinginkan. Kemudian dia tentu saja income bisa tercampur dengan baik terhadap zat aktif ataupun komponen yang lain di dalam formula, dan tidak memiliki bau dan rasa yang tidak menyenangkan. Nah, ini beberapa contoh bahan-bahan pengawet ya yang sering digunakan. Dari alkohol, asam benzoat, asam sorbat, benzel konium klorid, fenol, fenilmerkuri ya. Dan yang paling sering digunakan itu turunan paraben seperti metil paraben, propil paraben dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah pengaroma ya, bahan pengaroma. Nah, itu tadi pengaroma ini tujuannya untuk memperbaiki bau agar konsumen atau pasien dapat menerima sediaan obat dengan baik, karena itu tadi adanya tingkat estetika yang nilai estetika yang ditingkatkan dengan penambahan bahan pengaroma ya. Nah, biasanya bahan pengaroma yang biasa digunakan adalah anetol, metal salisilat, vanilin ya, ataupun beberapa turunan dari minyak-minyak menguap seperti peppermint oil, spearmint oil, cinnamon oil dan lain sebagainya ya. Atau dari beberapa bentuk galenik. Nah, seperti orange spirit ya, yang sering digunakan di larutan oral. Ya. Nah, secara tradisional pengaroma itu ada dari peppermint water, seri sirup atau aromatic elixir yang pakai alkohol ya. Dan kebanyakan pengaroma yang digunakan itu yang banyak ya digunakan oleh industri itu yang harganya lebih murah adalah pengaroma tiruan seperti benzaldehid, maple, vanila, mentol, metil salisilat ya, untuk menutupi rasa. Kemudian atau bisa juga menggunakan campuran beberapa pengaroma ya, itu biasanya jauh lebih baik daripada yang hanya tunggal saja, karena kalau cuma satu aroma biasanya baunya sangat tajam dan justru menjadi tidak enak ya. Nah, selain itu kita tambahkan bahan pemanis dalam larutan ya. Nah, pemanis ini khususnya ya kalau dia penggunaan larutan oral ya, untuk memudahkan pasien secara estetika bisa menerima rasa ya. Ya, biasanya bahan pemanis yang paling banyak digunakan itu dari turunan poliol atau gula-gula alkohol seperti mantol, sorbitol, sukrosa ya, atau pemanis alami lainnya. Bisa juga dari garam natrium dan kalium siklamat atau sakarin ya. Ini beberapa pemanis sintetik ya. Kemudian tapi kadang-kadang kelarutan obat itu justru dipengaruhi oleh poliol atau gula alkohol ya. Jadi kadang-kadang kelarutan obat dikurangi dengan menggunakan konsentrasi tinggi dari gula atau sorbitol karena bisa membentuk garam. Jadi karena itu lebih baik menggunakan derivatnya yang tidak larut dan tidak berasa ya. Kemudian selain itu bisa juga kita menggunakan karbonasi. Ya, karbonasi ini adalah pembentukan karbon ya, pembentukan karbonat di dalam air ya, dengan menggunakan magnesium stearat ya, ditambah dengan asam sitrat dan natrium bikarbonat ya, atau turunan yang lainnya ya. Jadi pasangan asam dan karbon yang bisa menghasilkan reaksi karbonasi yang bisa memberikan
eh, rasa manis dari esensial gas yang dihasilkan. Biasanya tablet effervescent atau granul effervescent yang dilarutkan dalam air menghasilkan larutan yang manis ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara pembuatan larutan. Tadi sudah ada beberapa bahan tambahan yang digunakan, komposisi ya di dalam larutan. Nah, karena itu untuk pembuatannya ini yang pertama adalah langkah pertama adalah melihat kelarutan dari zat aktif dari kompendium berdasarkan monografinya ya. Ya, misalnya kalau dia saat aktifnya larut pada air dingin atau air panas, perlu peningkatan suhu ya. Terus kalau misalnya dia ditingkatkan suhunya masih stabil atau tidak, jadi masih harus tahu stabilitasnya ya. Nah, ataukah bila saat khasiatnya lebih mudah larut dalam bentuk garamnya, maka dia dibentuk dulu menjadi garamnya. Kemudian yang perlu diperhatikan penggunaan peralatan dalam larutkan umumnya lebih baik lebih diutamakan menggunakan alat yang bisa dengan mudah membantu pengocokan atau pengutukan. Misalnya antara Erlenmeyer dan Becker lebih diutamakan menggunakan Erlenmeyer ya. Nah, kemudian untuk zat yang sukar larut tetapi dia tidak menguap, ya sebaiknya digerus dulu karena penggerusan ini bisa mengecilkan ukuran partikel dan memperluas gas permukaan sehingga memudahkan atau memperbesar area kontak antara permukaan zat aktif atau zat padatannya dengan pelarutnya. Ya, nah tapi jangan ditimbang dulu terus diserbukan ya, tapi diserbukan dulu terus ditimbang karena penyerbukan ini nanti bisa menyebabkan adanya pengurangan jumlah ya, karena nanti ada yang tertinggal di alat grindingnya ya. Kemudian untuk zat yang mudah menguap seperti kloroform, aquamenta piperita itu tidak ikut dipanaskan. Jadi kalau misalnya pembuatan larutannya dia mengandung bahan-bahan yang mudah menguap, bahan yang mudah menguapnya tidak dicampurkan di dalam proses pemanasan ya. Jadi sebaiknya dibagi sebagiannya untuk melarutkan bahan yang lebih pekat dan sebagiannya lagi untuk yang dipanaskan ya. Nanti ditambahkan dalam kondisi yang telah dipanaskan itu sudah didinginkan. Kemudian untuk yang higroskopis ya sebaiknya ditimbang dengan gelas arloji, karena kalau pakai kertas perkamen atau wadah untuk menimbang bisa menyebabkan terjadinya lengket, itu bisa mengurangi kadar ya, bisa mempengaruhi kadar bahan yang higroskopis. Kemudian larutan yang dilarutkan dengan pemanasan jika akan ditambahkan dengan air yang tidak panas ya harus didinginkan dulu yang panas tadi, baru masing-masing ditambahkan atau dicampurkan untuk mencegah terjadinya fluktuasi suhu. Kemudian untuk minyak menguap itu biasanya harusnya ya tahapannya dia ditambahkan pada saat terakhir. Dan minyak menguap nih paling banyak dari pengaroma ya, bahan-bahan pengaroma. Kemudian jangan menggunakan satu kali pengukuran dalam pembuatan larutan ya. Nah, untuk mencegah adanya kesalahan pengukuran. Kemudian zat aktif juga harus terus dipertimbangkan dalam pengerjaan ya, tentu ya. Kalau dia mau dipanaskan, panaskan. Kalau dia bisa dilarutkan dengan air dingin, ya didinginkan saja. Jadi tidak membutuhkan energi. Kemudian ingat, kalau membuat larutan tuh ada yang namanya mencukupkan. Jadi harus menggunakan wadah yang bisa menampung larutan air sediaan hingga batas mencukupkannya tadi atau mengadd ya. Kemudian beberapa larutan yang hampir jenuh atau jenuh tidak dapat dibuat dalam jumlah total apabila dia sangat kecil ya wadahnya. Kemudian sisa-sisa serbuk yang terdapat di dalam leher atau bagian lain dari
wadah tempat dilarutkan atau gelasnya harus dicuci dengan sejumlah cairan supaya semua komponen yang ada yang ditambahkan itu bisa terlarutkan. Jadi hal-hal kecil ini harus diperhatikan. Kemudian larutan yang telah dipanaskan harus didinginkan terlebih dahulu untuk dicukupkan sampai volume akhirnya. Kenapa? Karena kontraksi yang terjadi pada saat pendinginan itu bisa menyebabkan terjadinya penurunan atau perubahan konsentrasi di dalam larutan. Nah, ini itu tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam membuat larutan. Nah, dalam pembuatannya kalau dia perlu dengan pemanasan, maka digunakan untuk membuat digunakan bila dibutuhkan untuk membuat sirup, maka secepat mungkin dan komponen sirup tidak rusak atau tidak menguap oleh panas, maka boleh menggunakan bantuan pemanasan untuk melarutkan. Nah, caranya, jadi gulanya ditambahkan ke air yang dimurnikan dan dipanaskan sampai larutan terbentuk ya untuk sirup ya, karena sirup ini mengandung gula atau poliol atau pemanis alkohol. Kemudian komponen lain yang tahan panas ditambahkan ke dalam sirup panas tadi, dicampur dan dibiarkan sampai dingin. Ya, jadi dicampurkan dalam kondisi panas dan didinginkan kalau dia tahan panas ya. Lalu ketika dia sudah dingin baru volumenya dicukupkan atau disesuaikan sampai jumlah yang tepat. Ya, menggunakan air dingin. Nah, kalau ada zat-zat yang tidak tahan terhadap pemanasan atau dia mudah menguap, ditambahkan ketika larutan panasnya sudah dingin ya, atau sudah sesuai dengan temperatur ruang. Kemudian kalau yang tidak pakai pemanasan hanya dengan pengadukan, biasanya untuk bahan-bahan yang mudah dilarutkan hanya dengan pengadukan dan bahan yang dapat mengalami kerusakan atau instabilitas dengan adanya suhu panas ya. Biasanya digunakan untuk menghindari panas yang dapat menyebabkan inversi atau perubahan. Seperti kalau dia sirup yang mengandung sukrosa ya, poliol dari sukrosa, ini bisa menyebabkan terjadinya inversi pada sukrosa kalau dia menggunakan suhu panas ya. Nah, kalau dia pembuatannya skala pilot ya, kecil aja, sukrosa dan zat yang lain dalam formula ditempatkan dalam botol yang kapasitasnya lebih besar dari volume total yang akan dibuat, lalu dilarutkan dalam air murni dan diaduk. Kenapa lebih besar? Karena kenapa lebih besar wadahnya? Karena pengadukan bisa menyebabkan membutuhkan wadah yang lebih besar. Karena pengadukannya ini tanpa pemanasan sehingga membutuhkan tenaga pengadukan yang lebih besar ya. Namun proses ini tentu memakan waktu lebih lama ya. Nah, kalau di skala industri ya, itu tadi beberapa praktek pembuatan larutan skala pilot. Nah, kalau sudah di skala industri itu tahapan utamanya dalam produksi sediaan larutan yaitu penimbangan bahan baku berdasarkan hasil perhitungan formula induk dari R&D ya. Jadi bahan bakunya berarti termasuk bahan tambahan, bahan aktif dan bahan tambahan. Baru masuk ke tahap pelarutan dan pencampuran, lalu penjernihan dan penyaringan untuk filtrasi atau menghilangkan komponen yang tidak terlarut atau pengotor-pengotor ya. Baru masuk ke tahap filling dan sealing. Jadi filling itu sudah memasukkan ke dalam wadah atau botol. Lalu masuklah ke tahapan pengemas, dalam hal ini kemasan sekunder. Ya. Kemudian kita langsung ke peralatan utamanya. Ya, untuk penimbangan ya pakai timbangan. Terus untuk mencampur pakai compound tank. Jadi untuk memproduksi satu kali produksi atau satu batch itu harus menggunakan
tank atau penampung yang bisa menampung untuk skala produksi. Misalnya mau bikin 50.000 botol ya harus mengandung volume 50.000 botol, nggak boleh 25.000 dulu terus nanti dicampur lagi 25.000-nya, bukan begitu, itu bukan skala batch namanya ya, tapi yang batch itu satu kali mencampur itu satu batch ya. Kemudian pakai filtration unit untuk penjerihan dan holding tank untuk menghasilkan atau menyimpan larutan akhir dan dimasukkan ke filling machine atau mesin pengisi. Untuk peralatan QC atau in process control ya, beberapa pengujian itu pakai beberapa alat instrumen untuk menguji kadar dan beberapa alat ukur lainnya untuk melihat karakteristik larutannya, apakah pH meter, viskometer, moisture content dan lain-lain ya, nanti kita bahas di evaluasi. Nah, begini alur yang umum terjadi atau yang umum dilakukan di industri pembuatan sedan larutan. Jadi ketika sudah ada formula induk dari R&D itu dimasukkan ke industri, diproduksi, bagian produksi. Kemudian ada namanya bagian PPIC, planning ya, bagian planning untuk mengadakan bahan baku. Jadi PPIC ini menerima spesifikasi bahan yang diinginkan dari quality control yang kemudian diserahkan ke vendor. Vendor itu adalah unit vendor ini adalah pihak ketiga yang mengadakan bahan yang kita mau gunakan untuk produksi. Nanti PPIC melaporkan ke QC bahan yang sudah ada dari vendor disimpan di gudang karantina namanya ya, gudang karantina. Nanti di gudang karantina ini quality control melakukan pemeriksaan sesuai nggak dengan spesifikasi bahan yang ada. Terus kalau sudah sesuai itu namanya accepted ya, bahan yang sudah diterima ada approve atau tanda terima oleh quality control baru boleh masuk ke ruang penimbangan ya. Nanti di situ ditimbang berdasarkan jumlah bahan yang dibutuhkan untuk produksi satu kali skala batch ya. Nah, setelah ditimbang lalu masuk ke bagian produksi di pencampuran, mixing ya. Dicampur semua bahan, ingat tekniknya ya. Kalau harus pengadukan, kalau harus pemanasan, kalau bahan yang tidak cocok dipanaskan, ditambahkan di dalam kondisi dingin dan seterusnya. Kemudian lalu disaring atau difiltrasi. Nah, setelah penyaringan ini baru quality control bekerja lagi ya. Nah, melakukan ini proses kontrol atau pemeriksaan setelah penyaringan. Pemeriksaan yang dilakukan itu organoleptis, meliputi warna, bau, dan rasa. Kemudian uji kadar, analisis ya zat aktifnya, apakah pencampuran dan penyaringan ini masih ada kadar zat aktif yang dibutuhkan atau tidak. Kemudian uji pH, bobot jenis, dan viskositas. Nah, setelah itu masuk ke filling and cropping. Jadi dimasukkan di dalam botol dan ditutup. Nah, sebelumnya dilakukan dulu uji penampilan, uji kecocokan label ya. Uji kebocoran wadah dan uji volume. Dalam hal ini uji volume terpindahkan. Nanti kalau memenuhi syarat baru masuk ke tahapan labeling atau pemberian penandaan atau label. Nah, pada label ini harus dilakukan sebelum di label itu dilakukan cek IPC juga ya, in process control, melihat penampilan, kelengkapan labelnya, adakah nomor reg-nya, nomor batch-nya, ada waktu expire date-nya, ada pokoknya semua yang dibutuhkan di dalam label itu harus dicek kelengkapannya dan kecocokan label dengan sediaan yang diproduksi. Ya, jangan sampai sediaannya adalah zat A kemudian labelnya zat B. Nah, itu kan ketidakcocokan label. Kemudian masuklah ke pengemasan sekunder. Nah, tadi botol itu adalah pengemasan primer. Nah, setelah di label dikemas lagi dalam dus ya, pelindung botolnya. Nah, itu namanya pengemasan sekunder. Sama ya, jadi yang dilakukan pengemasan sekunder itu
penampilan kelengkapan dan penandaan. Nanti kalau sudah memenuhi semua spesifikasi, barulah disimpan di dalam gudang obat jadi yang sebelumnya separuhnya disimpan sebagai uh, sampel retained sample atau sampel tertinggal. Jadi dalam satu kali produksi batch itu ada beberapa sampel yang disimpan sebagai retained sample dan separuhnya se, se, apa, uh, disimpan di gudang obat jadi untuk siap didistribusikan. Ya, oke, itu tadi kuliah kita mengenai larutan 1 ya, pembahasan mengenai sedang larutan part 1. Untuk hal-hal yang tidak dipahami boleh didiskusikan di forum yang sudah dibuat dan nanti akan dijelaskan di pertemuan Zoom selanjutnya ya. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.